Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar pada bab yang kedua, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang hak dan kewajiban. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Di antara hak dan kewajiban, manakah yang harus didahulukan? Buat kalian yang ada pendapat atau pertanyaan, boleh dong dituliskan di kolom komentar. Sebagai warga negara, kamu memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Misalnya, sebagai peserta didik, kamu memiliki hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Selain itu, kamu juga memiliki kewajiban untuk belajar sungguh-sungguh. Contoh lain, ketika kamu berada di rumah atau lingkungan keluarga. Sebagai anak, kamu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mengenakan pakaian layak, memperoleh perlindungan, dan lainnya. Selain itu, kamu juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Sebagai contoh, membantu orang tua dalam menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, bersih-bersih rumah, dan lainnya. Gambar di samping menunjukkan contoh kewajiban peserta didik untuk mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin di sekolah. Dalam pelaksanaan upacara tersebut, peserta didik juga berhak dihargai sebagai peserta upacara dan mendapatkan barisan sesuai tingkat kelasnya. Kedua kenyataan ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban peserta didik di sekolah harus dilakukan secara seimbang. Lantas, apa yang dimaksud hak dan kewajiban? Untuk mengetahui jawabannya, simak materi berikut ini. 1. Pengertian hak. Pengertian hak menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Christine St. Kansil, hak merupakan izin atau kekuasaan yang diberikan hukum. Sutekno Mertokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan tersebut berkaitan dengan tuntutan individu atau kelompok untuk dipenuhi. Kepentingan mengandung arti kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Terdapat 4 pengertian hak yang dikemukakan oleh John Salmon sebagai berikut. 1. Hak dalam arti sempit, yaitu hak yang diperoleh seseorang dengan syarat melakukan suatu kewajiban tertentu. 2. Hak kemerdekaan, yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu dan tidak melanggar hak orang lain. 3. Hak kekuasaan, yaitu hak yang diperoleh seseorang untuk meraih kekuasaan, mengubah hak-hak serta kewajiban melalui jalur dan cara hukum. 4. Hak kekebalan atau imunitas, yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk bebas dari kekuasaan hukum orang lain. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang secara universal atau umum. Hak untuk hidup,
mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan pengajaran, memperoleh kasih sayang dari orang tua, serta hak untuk menyatakan pendapat merupakan contoh hak yang dimiliki oleh setiap orang. 2. Pengertian kewajiban. Pengertian kewajiban menurut beberapa ahli sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, kewajiban merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain manapun, karena pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Menurut Johan Yasin, kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara juga dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus dilakukan seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. John Salmon menyatakan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Apabila tidak dilakukan, hal tersebut akan memperoleh sanksi. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbang hak yang diperoleh seseorang. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Nah sobat, kita sudah sampai pada bagian akhir video pembelajaran kali ini. Kesimpulannya adalah, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebaik-baiknya manusia adalah yang melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman belajar seputar hak dan kewajiban di video kali ini? Semoga penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri, dan jangan lupa belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.